Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana nak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa sebelum belajar anak-anak ibu persiapkan dirinya, sarapan terlebih dahulu, siapkan alat tulis, dan yang paling penting jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, hari ini kita masih belajar dalam tema 6 yaitu panas dan perpindahan, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran ketiga, masih bersama dengan Ibu Vinda Novelia Fitri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca bacaan, siswa dapat menuliskan ringkasan teks eksplanasi secara ringkas dan jelas. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Dan yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Bagaimana nak? Sudah siap untuk belajar? Perhatikanlah gambar yang ada pada layarnya ini. Nah, ini gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar sebuah buku. Nah, buku ini merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Apakah kamu memiliki buku serupa dengan buku pada gambar di atas? Ya, buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku juga terdapat gambar-gambar pendukungnya. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Nah, perhatikanlah kembali gambar pada buku ini. Dapatkah kamu menceritakan gambar-gambarnya? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Lingkungan manusia terdiri dari yang pertama, lingkungan alam, dan yang kedua, lingkungan masyarakat. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Nah, untuk mengetahuinya, bacalah bacaan yang ada pada buku temamu halaman 24 ya. Bacaannya berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua.
Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Bagaimana nak? Sudah paham dengan bacaan tadi? Nah, kalau sudah paham, anak-anak ibu akan ibu berikan tugas. Tugas yang pertama yaitu jawablah pertanyaan halaman 25 sampai 26 yang ada pada buku temamu nomor 1 sampai 5. Kerjakan pada buku latihannya ya. Kerjakan dengan baik dan benar. Di buku temamu halaman 29 ada percakapan antara Udin dengan Siti. Yuk kita baca percakapannya. Dari bacaan itu, saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kedua. Amati dan perhatikanlah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Setelah diamati dan diperhatikan, tolong anak-anak Ibu jawab pertanyaan yang ada pada buku temanya halaman 29 sampai 30, nomor 1 sampai 4. Kerjakan dalam buku latihannya ya. Kerjakan dengan hati-hati. Alhamdulillah, selesai tugas kedua. Kita lanjutkan belajarnya ya. Nah, selanjutnya ada sebuah percakapan antara Udin dan Beni. Yuk kita baca percakapan mereka. Saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Di daerah Papua, mereka biasa memakan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Wah, saya baru tahu. Berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untukku, Ben. Ya, tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makanan. Bicara soal hak-hak apa sajakah yang kita miliki ya, Din? Untuk menjawab pertanyaan Beni, marilah kita membaca bacaan dan menempatkan informasi dari bacaan ini. Bacaannya ada pada buku temamu halaman 32 yang berjudul Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik.
Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan, sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. 2. Hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. 3. Hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup. Karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. 4. Hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Oke, nah selanjutnya ada tugas ketiga yang akan Ibu berikan, yaitu jawablah pertanyaan pada buku temamu halaman 33-34, nomor 1-4. Kerjakan pada buku latihannya ya. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, dari tadi kita sudah berbicara tentang hak. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu hak? Ya, betul. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, ada beberapa hak siswa, yaitu yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat dan minat. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai yang dianut. Yang ketiga, mendapatkan bantuan fasilitas belajar. Dan yang keempat, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Dan yang kelima, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat.
Alhamdulillah sudah selesai belajar kita untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu pengetahuanmu. Jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi, yaitu dengan melaksanakan 3M. Mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.